Ali mata anallahu bil hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirat rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian ini membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus pada sahib kitab al-alim al-allamah Syekhul Islam wa qutb ad-da'wa wal irsyad al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Kana syai'un ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah semoga sehat selalu ya, panjang umur, penuh dengan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Kita sampai di halaman 30 baris ke 13 dari bawah. Ya, ada afdhalus sholati ba'dal maktubah salatul lail. Hah? Ada satu orang. Wa'lam annakum layl. Itu. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa'lam anna qiyamal layli min athqali syai'in 'alan nafsi. Ketahuilah bahwa bangun malam itu, salat malam, ya, itu dikatakan min athqali syai'in, ya, sesuatu yang paling terasa berat ala nafsi, atas jiwa kita. Lagi enak-enakan tidur kan bangun malam. Ya, ada orang bangun malam terpaksa mau pipis doang, tidur lagi. Ini bangun malam pengen pendekatan diri kepada Allah, ya, ingin menghambakan dirinya kepada Allah, ingin bersyukur kepada Allah, ya, ingin dekat kepada Allah. Ini terasa yang paling berat di dalam jiwa kita, ya. Wala siyama ba'dan naum, apalagi setelah tidur, ya, itu bangun tengah malam saat itu berat banget. Oh, bapak ini luar biasa ini, yang Allah kasih bisa bangun sholat subuh. Itu berapa banyak se-RT ini yang gak bangun saat ini, yang masih enak sama bantalnya aja tidurnya.
Ya. Wa innama yasiru khafifan bil i'tiyadi wal mudawamati. Dan hanya saja ya salat qiyamul lail ini menjadi terasa ringan, khafifan bil i'tiyad wal mudawamah. Kalau kita biasain ya wal mudawamah dan continue istiqomah lah terus saja. Belum lama ini saya ketemu seorang kiai, kemudian sudah 87 tahun apa ya. Giginya masih cakep banget. Baca Qurannya fasih. Sehat badan. Saya tanya guru, ini amalannya apa nih? Apa amalannya? Jangan tinggalin sholat subuh. Sama tahajud. Kiai Abdurrahman Nawawi habis ngajar di Al-Ma'mur, pernah saya bawa ke pesantren Al-Khabir dulu, saya minta doa dulu. Saya tanya guru, ini sampai beliau umur 82 nih ya, masih energik gitu kan. Itu apa itu ininya, rahasianya? Banyakin sholat malam, banyakin sholat sunnah itu tubuhnya bergerak terus. Ya, ulama-ulama olahraganya sholat aja yang banyak dengan ruku yang benar, sujud yang benar, i'tidalnya benar, itu bawa kesehatan ya luar biasa ya. Jadi apa, kalau kita nggak biasain, kita istiqomahkan, kita mudawamahkan, ini berat memang ya. Ada bangun malam-malam disiapin bangun apa, mau ada bola, kopi disiapin. Ya begitu, untuk majelis bola itu betul-betul dia siapin itu, dia rencanain, dia program, dia ngundang orang. Untuk bangun kepada Allah dia berat banget. Kenikmatan itu jamaah, ada nikmat duniawiyah, ada nikmat ukhrawiyah, ada nikmat diniyah. Nikmat agama itu kata Imam Ghazali diantaranya duduk di majelis ilmu. Ya dapat pencerahan ulama. Ya ini kan ulama besar ini. Wali min auliyaillah. Ya, dapat siramannya, nafahatnya, fuyudatnya, rahmaniyatnya didapat. Ya, dan kita juga terjaga. Ya, nikmat diniyah itu terjaga daripada pikiran-pikiran yang liberal, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang nyeleneh, pikiran-pikiran yang suka takfir ente, bidah ente, enggak. Ya, itu juga nikmat diniyah. Nah, ini merupakan miras yang peninggalan Nabi, harus kita lestarikan terus. Wasabru 'alal masyaqqati ya wal mujahadati fi awal amr. Sabar, hendaknya punya sifat sabar alal masyaqqah, atas kesulitan ini. Artinya bangun malam itu berat. Ya. Wal mujahadah, ada kesungguhan fi awal amr, di awalnya harus begitu terus. Sungguh-sungguh. Tsumma ba'da dzalika, ini hikmahnya. Ya. Setelah kita bangun malam, istiqomah, mudawamah, bil i'tiyad, ya dilawan tuh segala yang berat-beratnya, sabar dengan masyaqqah, mujahadah. Tsumma ba'da dzalika, setelah itu semuanya datang baru karunia dari Allah. Apa? Yanfatihu babul uns billahi ta'ala. Ya. Allah kasih apa? Terbuka pintu kedekatan kepada Allah. Susah Pak, kita pengen dekat sama Allah susah. Kita pengen dekat presidennya susah. Kalau kagak di jalannya susah kita. Ya, ya bagi sama Allah. Ya, banyak orang ngaku cinta Allah, tapi belum tentu Allah cinta sama dia. Kamu da'a ngaku doang cinta-cinta, tapi kagak ada amal solehnya. Bangun malam aja berat, gitu. Baca Quran jarang. Duduk di masjid ilmu berat, gitu kan. Wa halawatul munajati lahu, terbuka baginya apa? Ada
manisnya bermunajat kepada Allah. Bapak berzikir enak, ya istighfar enak, terasa kenikmatan itu luar biasa itu nikmat. Coba ya renungin. Ada masa-masa yang kita ternyata mulai Allah dikurangin kenikmatannya, sehatnya udah mulai kurang. Dulu perasaan 5 waktunya ke masjid berjamaah, sekarang kok berat. Dulu kayaknya baca Quran rajin tiap hari 1 juz, sekarang kok bertambahnya kesibukan, bertambah nikmat malah lupa sama Al-Quran gitu kan. Ini sebetulnya sesuatu yang harus kita nangisin, sedih. Ya, justru kita makin nikmat, makin banyak, makin dekat sama Allah kan, makin bersyukur. Imam Ghazali itu dengan Minhajul Abidinnya itu di langkah yang ke-7 itu babnya as-sana wa syukur. Setelah kita mendapatkan semua nikmat, ya nikmat duniawiyah, nikmat diniyah tadi, bisa ibadah, itu enggak lepas semua dari apa? Rahmatnya Allah. Kagak ada seseorang bisa melakukan amal soleh tanpa rahmat Allah. Dicatat. Tak boleh, makanya kalau nanti dia mengaku dia sendiri, nanti akan ujub. Ya, tercegah amalnya diangkat oleh Allah ke langit yang berikutnya. Di dalamnya ada ujub. Dia bangga dengan amalnya. Enggak ada, semuanya karena rahmat Allah, karena kebaikan Allah. Taib. Waladzatul khulwati bihi azza jalla. Allah kasih pintu terbuka apa? Ada kelezatan ketika berkhalwah berduaan sama Allah. Enggak ada siapa-siapa, berkhalwah. Nabi ketika bertahannus sama tuh berkhalwah sama tuh. I'tikaf istilah syar'i hadisnya. Ya. Cari ketenangan jiwa. Ya. Berzikir, munajat. Coba bapak-bapak malam-malam ya. Ini ibarat sinyalnya nih, kalau malam-malam sinyalnya lagi los banget, langsung ke atas itu. Enggak banyak yang pakai maksudnya. Bawa punya wifi itu, yang pakai sekampung kan lemot. Cuma pakai sendiri di rumah kamar, wah kencang banget. Begitu juga tuh. Ya. Yang kita takutin adanya keterputusan itisal kita kepada Allah. Hati kita udah goflah, udah kagak nyambung lagi, nggak connect sama Allah. Ini yang paling kita takut. Nah, maka orang yang ya mujahadah dalam tahajud, bangun malam, Allah bukakan ada terasa dekat kepada Allah. Manisnya bermunajat, bersenandung sama Allah, berzikir kepada Allah. Lezatnya berdua-duaan, berkhalat kepada Allah. Wa inda dzalik, dan ketika itu la yashba'ul insanu minal qiyam. Seorang manusia tidak akan pernah merasa kenyang, enggak pernah cukup, jadi pengen lagi. Bapak-bapak kan kalau makan nasi 3 piring, kan udah gak kuat juga kan. Dipaksain malah mudarat berdirinya. Tapi kalau qiyamul lail Pak terus tambah nagih, lezat, ada kelezatan. Nabi setelah turun ayat ya ayyuhal muzammil, itu kewajiban bagi Nabi bukan lagi 5, jadi 6. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tahajud. Ya enggak pernah ditinggal Nabi tahajud. Nah kalau kita pengen mulia, udah ambil ya contohnya tahajud, jangan tinggalin. Ya Allah kasih berkah, badan sehat, kemuliaan. Ya. Akan dapat tadi itu khalwah, unus, halawah. Ya. Minda bisalihin, ini kebiasaan orang-orang saleh itu. Ya. Disebut udah di sebelumnya tuh ya. Ada apa disebutkan katanya minda bisalihin, kebiasaan orang-orang saleh apa? Itu tahajud. Pahala, dihapus dosa-dosanya, menyembuhkan penyakitnya itu. Ya. Dan kondisi yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya itu tengah malam. Kadang tahu tuh ya. Makanya bagus banget kalau setiap rumah
punyalah satu kamar kecil khusus dia jadikan tempat mihrabnya gitu bersama Allah. Ya. Rumah gede banget nggak ada mihrabnya sayang banget. Ada kasus khusus. Ada waktu kita ngobrol sama istri dua-duaan di kamar, nggak ada yang ganggu. Anak kagak ganggu, mertua nggak ganggu. Apalagi tetangga enggak. Ya ada waktu khusus kita sama Allah. Itu yang lezat. Ya. Itu yang sudah mulai hilang. Ya. Fadlan an ayastaqilahu aw yaksulu ayaksula anhu. Ya. Bahkan itu jauh lagi dia merasakan sesuatu yang berat atau malas. Ya maksudnya apa? Orang kalau sudah terbiasa ya itu enggak terasa berat lagi. Ya kalau dalam dunia tasawuf ada ini sukut takalif. Ada orang salah paham sukut artinya diam, takalif kan beban-beban. Jadi dia udah lagi enggak harus sholat lagi udah sampai sama Allah, udah enggak perlu sholat, enggak perlu puasa. Nah, ini salah pemahamannya. Sukut takalif adalah dia tadi itu karena udah terasa dekat, nikmat, lezat, terbiasa sehingga pengen bangun malam tuh kagak terasa berat, enteng aja. Kayak kita pengen ketemu bini kan enak aja pengen nempel aja sama bini kan. Berpisah sehari udah pengen ketemu lagi gitu. Ada kelezatan ketika bertemu, ketika pisah ada terasa jauh gitu. Nah ini ya. Jadi ya la yashba'ul insanu minal qiyam. Seseorang manusia tidak pernah merasa kenyang gitu. Dia bangun malamnya. Fadlan an ayastaqilahu aw yaqsil anhu. Bahkan ya enggak terasa berat itu atau kagak ada malesnya. Kama waqa dzalika lis-salihin min ibadillah. Sebagaimana ini terjadi pada orang-orang salih di antara hamba-hambanya Allah. Hatta qala qailuhum sampai ya ada yang berkata sebagian mereka in kana katanya ahlul jannati fi mithli nahnu fihi bil laili innahum lafi 'aisyin thayyibin atau fi 'aisyin thayyibin. La-nya la taukid lah, lafi. Jika ahlul jannah ya penduduk surga seperti yang kita lakukan ini di setiap malamnya bangun malam, sesungguhnya mereka benar-benar berada dalam sebuah kehidupan yang sangat baik, yang menyenangkan. Jadi ahlu qiyamul lail itu ahli surga, ya, ahlu yang orang Allah kasih kenikmatan yang luar biasa. Wa qala akharun, sebagian lagi ya mereka mengatakan orang saleh, mundu arba'ina sanatan jadi tamyiz, sejak 40 tahun ma ghammani syai'un illa tulu'il fajri. Coba. Tidak ada yang membuat aku gelisah sedikit pun kecuali apa? Datangnya waktu sholat subuh. Ada orang Pak yang gelisah aja bentar subuh takut ketiduran. Sampai dalam tasawuf diceritakan itu kebetulan dia udah bangun, dia saking takut dia ketidur, dia tidur begini nih. Dia tahan tuh Pak. Ya dia baca wirid, dia berzikir, dia baca kitab itu. Karena kalau dia rebahin aja, bless itu. Bangun-bangun sudah tulu'il fajri itu. Godaannya itu. Maka dilawan. Ya kuat-kuatin. Tidurnya hanya ghalabah, mengantukkan. Ya. Wa qala akhar, sebagian lagi orang saleh mengatakan ahlul laili fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Subhanallah. Ya. Orang-orang yang suka bangun malam, ya, yang ahli tahajud, ahli munajat, ahli istighfar di malam hari, fi lailihim pada malam mereka aladzu, merasakan sebuah kelezatan, ya,
min ahli lahwi sebagaimana kelezatannya para ahli lahwi, ya, orang yang tenggelam dalam lahwihim, hiburan mereka. Mohon maaf ya, orang biasalah dia suka main catur. Wow, itu kan dia main tuh dia seneng banget, tenggelam dengan kebiasaannya permainan itu. Begitu enaknya, enjoynya. Ahli lain juga begitu, merasakan kenikmatan yang luar biasa, ya, ketika dia bermunajat kepada Allah. Dan ingat, di malam itu, ya, di sebelumnya sudah baca, Allah turun tuh ke langit dunia. Hal min sa'ilin, apakah ada yang minta? Hal min taibin, minta taubat. Hal min mustaghfirin, terus itu. Ya, ini makanya waktu yang mahal katanya. Jangan sampai kita lewatin. Wa akhbaruhum fi dzalika, belum lewat. Wa laula qiyamul lail, ya. Wa qala akharun, dan sebagian, dan berkata lagi, ya, salafus saleh yang lain, laula qiyamul laili, coba ini, wa mulaqatal ikhwani fillahi ma ahbabtul baqa fid dunya, manafi. Laula qiyamul lail, seandainya tidak ada bangun malam, kagak ada yang namanya tahajud, pendekatan diri sama Allah di tengah malam, wa mulaqatal ikhwan, dan bertemunya sesama saudara nih, bapak-bapak, ini ikhwan nih, ya, kita bertemu dengan iman, mahabbah ukhuwah, gitu. Inilah persaudaraan yang mahal, ya, duduk di masjid bareng-bareng, duduk di masjid ta'lim bareng, itu persaudaraan yang mahal, ya. Kalau istilah ikhwan kan kata Nabi, ada sahabat, ada ikhwan. Kalau sahabat, orang yang hidup sejaman dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Karena ada orang yang hidup sejaman kagak beriman, kan ada. Nah, kalau ikhwan siapa? Orang-orang yang beriman kepadaku walam yarawni. Nah, kita kan belum pernah lihat Nabi, ya kan? Tapi kita beriman sama Nabi, percaya sama Nabi. Seandainya tidak ada bangun malam dan tidak ada pertemuan dengan saudara-saudara seiman, ya, karena Allah ma ahbabtul baqa, saya tidak pengen, ya, tinggal lama-lama lagi di dunia ini, ya. Yang menyebabkan orang-orang saleh pengen Allah kasih kesempatan umur panjang hidup apa? Hanya semata pengen bersyukur. Qiyamul lailnya bentuk syukurnya sama Allah, yang mendekatkan dirinya kepada Allah dan berteman dengan saudara-saudaranya. Wa akhbaruhum fi dzalika katsiratun masyhuratun, dan berita-berita tentang mereka dalam hal itu, ya, tadi ibadahnya yang luar biasa itu banyak sekali dan masyhur, populer. Waqad shalla khalaiqun minhum al-fajra bi wudu'il isya radhiyallahu anhum. Coba digambarkan ini. Telah ada manusia-manusia yang ulama-ulama, orang-orang saleh di antara mereka yang salat subuh dengan wudu isya. Ingin ibadah, enggak tidur itu. Enggak ada rasa pegal, capek, enggak, karena kenikmatan lezat itu susah, itu namanya nikmat ma'nawiyah, nikmat batiniyah, nikmat ukhrawiyah, nikmat baqiyah. Nah, itu. Ya, mahal. Allah mengatakan ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum muqtadih. Ya, itulah mereka orang-orang yang telah mendapatkan hidayah Allah. Fabihudahum, maka dengan hidayah mereka iktadih, ya, contohlah, teladanilah. Fa'alaika rahimakallah, maka wajib atas Anda, ya, semoga Allah sayang kepada Anda, kita semuanya, apa? Biqiyamil lail. Fa'alaika ila budda. Dalam kitab beliau, kitab risalah muawana, alaika semua. Uslubnya kan? Ai lazim, ai la budda, harus.
Ya, atau Anda biqiyamil laili, bangun malam, wabil muhafazati alaihi, menjaganya, memeliharanya, jangan sampai kagak tahajud, wabil istiksari minhu, dan perbanyak ya bangun sholatnya sampai berapa rakaat, wa kun min ibadir rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan jadilah Anda haunan, salah haunan tuh ya, isim dari khabar dari kun, dan jadilah Anda haunan, orang yang rendah hati ya, di antara hamba-hamba Allah yang Maha Rahman yang berjalan di muka bumi. Ada orang-orang Pak yang jalan di muka bumi sombong, fakhr, bangga. Saya kasih ilustrasi ya. Jadi ada Allah sebelum menciptakan bumi dan langit, Allah menciptakan 7 malaikat. Malaikat ini ditugaskan di setiap langit, lantai-lantai itu, setiap pintu-pintu langit. Semuanya punya tugas khusus dari Allah. Malaikat hafazah yang setiap hari Kamis, setiap hari Senin melaporkan semua amal ibadah kita itu naik pengen ketemu sama Allah. Allah gambarnya apa? Di Sidratul Muntaha, langit pertama 2 sampai ke 7 ketemu di atas. Ini malaikat hafazah bawa tuh tas'udul hafazatu, amal-amalnya para hamba. Ada amal sholat, puasa, haji, zakat, ya bangun malam. Sampai di langit pertama disetop oleh malaikat, namanya malaikat yang menangani kasus-kasus ghibah. Bapak-bapak jangan meremehkan ghibah. Kalau kita baca Tanbihul Ghafilin itu seremat tentang ghibah. Ya, Siti Aisyah hanya bilang begini doang. Ada tetamu namanya Nabi, perempuan, kebetulan orangnya pendek. Pas dia keluar, mana pendek banget ya. Gitu doang Pak. Pendek banget tuh orang. Apa kata Nabi? Laqad gibtiha, kamu telah menggibahnya. Ya Rasul, kan saya ngomong apa adanya. Kau telah menyebutkan sesuatu yang jelek daripada dirinya. Ya, orang lagi lewat, itu orang pakai baju gombrong banget itu, ketat banget itu aja itu gibah itu Pak. Apalagi bicara tentang khususiatnya, keburukannya, bukan gibah itu tihamah, dosa besar, fitnah. Dicegah tuh Pak, nggak bisa amal kita naik ke langit yang berikutnya. Laqad amara rabbi alla ada'a, katanya ayatazawani innahu yaghtabun nasa, dia selalu menggibah orang. Di langit yang kedua ada malaikat penunggu, namanya malaikat yang menangani kasus-kasus apa? Malaikat yang menangani kasus-kasus fakhr. Fakhr itu dia bangga dengan kesuksesannya, dia merasa lebih baik dari orang lain. Itu juga tercegah. Langit yang ketiga ada malaikat yang menangani kasus-kasus kiber, sombong. Innahu, katanya dia merasa lebih baik daripada orang lain di setiap majelis, selalu tinggi aja. Itu juga menyebabkan amalnya tertahan. Yang keempat ada malaikat yang menangani kasus ujub. Innahu, katanya adkhalal ujuba fi nafsihi, dia selalu memasukkan ujub di dalam dirinya. Ya. Di langit yang kelima ketemu malaikat yang menangani kasus hasad, iri dengki. Innahu, dia suka hasad sama orang lain. Kalau tetangganya dapat nikmat, dia enggak suka. Kalau tetangganya dapat musibah, dia ketawa. Terbalik kan? Kita dianjurkan saudara dapat musibah, kita ada ibanya, ada takziahnya, ada perhatiannya, ngebantunya. Ini malah senang-senang. Di langit yang keenam ada malaikat menangani kasus apa? Ada orang-orang yang hatinya kagak ada rahmah, kasih sayang, benci aja, gedek aja sama orang lain. Yang ketujuh ada malaikat yang menangani kasus riya. Ini yang paling sedih, ini riya. Teruslah kita, jadi kalau udah lulus dari semuanya itu, katanya udah banyak sana memuji Allah, kemudian syukur, dikasih kesempatan ibadah, terus kita jaga, pelihara, ya. Berapa banyak orang-orang yang amal banyak hilang semuanya gara-gara
ada ria, ada ujub. Ya. Taib, itu hadisnya panjang banget. Terakhir sahabat nangis dia. Ya Rasulullah, anta Rasulullah, anda kan Rasulullah, bisa terjaga itu semua. Wa ana Muaz bin Jabal. Takut itu. Banyak sekelas sahabatnya masih takut. Begitu. Kata Nabi, sudah, paling enggak kau jaga lisanmu, jangan sampai al-waqiah, nyakitin ya sesama muslim, apalagi kepada hamlatul Quran, para ulama. Ya, jangan suka. Mulutnya lancang banget. Taib. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, ini orang-orang saleh begitu, Pak, menghadapi orang yang ngomongnya sembarangan aja. Ya, tetap harus arif, bijak gitu. Juga enggak baper, cepat-cepat hati cepat terluka. Enggak, Nabi itu dikatain, "Ya safil, anta majnun." Nabi mah malah doain tiap malam. Bayangin. Sampai Nabi berdarah-darah ditimbun masih aja doain. Karena Nabi rahmatan lil alamin. Nah, kita juga gitu ya. Jangan ada gedek sama orang, ilmunya enggak rusuh-rusuh, hilang terus. Ya. Apabila orang-orang bodoh berkata kepada mereka, katakanlah, mereka mengatakan salaman, ya. Mereka menjawab dengan baik-baik. Walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyam. Ada orang-orang yang malamnya dia menghabiskan waktunya untuk Allah, ya, sujud, qiyam, artinya salat. Wattasib bi baqiyati awsafihim allati wasafahumullahu biha fi hadhil ayati ila akhirah. Dan bersifatlah kepada ya sifat-sifat mereka yang lainnya yang Allah gambarkan di dalam ayat-ayatnya sampai akhirnya. Ada banyak hal-hal yang harus kita contoh teladan orang-orang saleh itu, ya. Wa in ajasta anil katsiri minal qiyami bil laili. Kalau Anda kagak mampu, lemah, ya, enggak mampu, lemah melakukan salat malam begitu banyaknya, fala ta'jaz anil qalili minhu. Ya, jangan Anda kagak mampu juga yang sedikit. Kalau nggak bisa 12 rakaat, 2 rakaat dah. Yang penting jangan tinggalin. Apa istilahnya? Kalau kagak bisa semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Sekalinya. Qala ta'ala, Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ya dari Al-Qur'an yang pendek-pendek. Kalau nggak bisa Al-Waqiah, bacalah yang kulhu ke. Kuliah kulhu, nggak apa-apa, itu aja dah. Ya. Bahkan tuh katanya 2 surat yang sangat dicintai Nabi. Karena dua-duanya mengandung keimanan tauhid. Ya, fil qiyami minal lail, artinya bangun malam, ya, baca yang salatnya sedikit aja. Wa qala alaihi salatu wassalam, alaikum bi qiyamil lail walau rak'atan. Wajib atas kalian bangun malam, salat malam, walaupun hanya 1 rakaat. Ya Pak, ini maksudnya jangan hanya jadi maklumat, tapi mulai ayo kita sekarang udah pada ya katakanlah udah di atas 40 tahun, udah banyak mendapatkan nikmat Allah, udah dekat-dekatlah ke kuburan, harus kita siapin diri kita pelan-pelan, ya, agar kembali kepada Allah jadi hamba yang terbaik, hamba yang dekat sama Allah, ada unusnya kepada Allah, ada khalwahnya sama Allah, ada mujahadahnya, ya. Maka alaikum, wajib atas kalian, ya, salat malam walaupun hanya 1 rakaat, ya. Fi jawfil lail itu kan apa? Wabil ashari, waktu sahur tuh. Hum yastaghfirun, ya. Wa ma ahsana wa ajmala bidzalik, ya. Ini namanya isim tafdhil, ya. Alangkah bagusnya dan alangkah indahnya billadzi yaqra'ul Qur'anal Karim bil ghaib, orang yang membaca Al-Qur'an di saat ghaib, artinya enggak ada yang tahu orang baca. Ayaqra kulla lailatin, dia baca setiap malam, fi qiyamihi, di dalam salatnya, bil lail, di malam hari, syai'an minhu, ya, artinya sedikit daripada Al-Qur'an.
Wa yaqra'uhu 'ala tadriji min awal Quran. Dia bacanya tuh tadrij, artinya berurutan. Misalnya tanggal 1 Januari salat Al-Fatihah dia baca ya. Kemudian Al-Baqarah 5 ayat. Besok lagi Al-Baqarah 5 ayat terus tadrij sampai selesai. Min awal Quran ila akhirih. Dari awal sampai akhir. Hatta takuna lahu fi qiyamil lail khitmah. Ya, atau khatmah. Sampai dia apa? Memiliki khatam Al-Quran pada bangun sholat malamnya. Ada teman saya rajin Pak, dia beli inian standar Quran karena nggak hafal Quran, dia baca. Dia beli itu. Dia sempetin bersolat, dia beliin, karena dia baca Quran tiap malam. Boleh nggak? Boleh. Ya. Allah. Jamaah ini sedikit tadi bil ghaib. Ada kisah dalam kitab Minhajul Abidin, ada seorang tinggal rumahnya dekat jalanan lah gitu. Ya. Jadi dia malam-malam bangun. Dia baca Quran, baca Toha, surat Toha. Dia baca taunya ada tetangga sampingnya keluar rumah. Kan kalau keluar rumah kedengeran ada yang lewat. Dia lagi baca Toha, tahu-tahu karena ada tetangganya keluar, bacaan dia kencengin. Suara dia kencengin. Ada apa tuh Pak? Dan dia pengen tetangganya tahu dia lagi baca Quran. Itu habis dia selesai baca Quran, Allah kasih tidur. Dia di mimpinya apa? Ada yang mendatangkan catatan besar di depannya. Dia perhatikan, lah itu surat Toha yang tadi saya baca itu. Diperhatikan setiap ayat bawahnya ada pahala 10, 10, 10, 10. Pas surat yang ayat yang tadi dia baca kencang, katakanlah di ayat 30, dilihat, lah kok itu kagak ada ayatnya. Sampai kagak ada juga nilai-nilai 10 kagak ada Pak. Dia bergumam sendiri, perasaan tadi ayat itu saya baca juga dah. Malah saya kencengin. Apa? Kata ada suara datang. Iya, memang tadi juga saya sudah tulis. Tapi kemudian ada berita susulan. Dekret di atas. Dihapus. Lah, emang kenapa? Nah, kata malaikat, tadi ketika engkau baca ayat ini, engkau kencangkan. Ada apa itu? Nangis dia. Apa itu namanya Pak? Riya itu datang sesaat Pak. Hati-hati makanya jaga min awal, tengah-tengah sampai akhir terus. Jangan sampai ada ujub, riya, sombongan. Dicontohkan ya ulama-ulama besar itu kalau ada godaan hatinya itu malah dia hinakan tuh nafsunya. Syekh Mutawalli Sya'rawi, pengarang kitab tafsir Sya'rawi, itu pernah diuji oleh Allah ya berapa kali itu. Digambarkan dalam saya nonton autobiografi beliau. Itu habis ceramah dielu-elukan kan. Mobilnya aja nggak boleh jual, diangkat sama masyarakat itu. Dia subhanallah, 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 terus memuji Allah, jangan sampai masuk godaan tuh. Merasa kalau merasa gitu aja tuh di hadapan Allah jatuh tuh derajatnya. Tadi yang mau angkat jatuh lagi. Ya. Jadi beliau naik mobil bilang sama supirnya, kebetulan supirnya anaknya, berhenti dah di masjid itu tuh, berhenti. Ngapain Mbah? Tunggu sini ya, abang mau ke toilet. Beliau ke toilet, dia buka baju jubah habis ceramahnya tadi. Ya, dia lapin itu kloset kamar mandi. Sampai begitu tuh Pak, dia hinain. Supaya dia enggak riya. Sampai begitu Pak. Ya, betul-betul menjaga. Digambarkan tadi ya, kagak ada amalnya. Umur 70 tahun ternyata amal habis. Tadi kan juga nggak bisa naik ke atas sampai langit yang ketujuh, nggak bisa ketemu dengan Allah. Apa kata Allah? Ada ya, ternyata ada orang-orang yang lulus amal itu sampai langit ketujuh, sampai ketemu dengan Allah. Dihantar oleh malaikat yang 7 dan 3.000 malaikat sampai ketemu Allah. Mengatakan Allah, ini ada amal-amal hambamu cakep semuanya, ikhlas semuanya. Allah perhatiin, apa kata Allah? Antum, katanya al-hafazatu, kalian kan malaikat pencatat amal.
Wa ana raqibun ala ma fi nafsihi, kata Allah. Sementara saya tahu betul bagaimana dirinya. Wa ana muttaliun ala ma fi qalbihi. Saya tahu betul bagaimana hatinya. Innahu ya'malu amalan li ghairi. Dia beramal untuk orang lain, bukan untuk. Katanya, gharrakum, mereka telah menipu kalian. Wa gharral adamiyin, juga menipu orang banyak. Ketahuilah alayya la'nati. Allah laknat. Malaikat kesal juga lah, gue ditipu juga. Kami semua melaknat dia. Langsung. Ahli sama melaknat semua. Nah, Pak, sedih Pak. Di prank malaikat aja kata ketipu sama kita ya. Makanya betul-betul setiap niat ikhlas karena Allah. Makanya setelah beramal soleh jangan lupa langsung memuji Allah, bersyukur. Ya, itu semuanya karena kebaikan Allah. Jangan merasa dirinya hebat, enggak, dirinya apa punya jabatan, punya gelar, bukan, karena kebaikan Allah, enggak lain, hanya kebaikan Allah. Maka Imam Ghazali nuntun kita tuh, habis itu buru-buru bersyukur agar enggak lahir muncul sifat-sifat riya gitu ya. Taib. Imma fi kulli syahrin atau fi kulli arba'in. Cobalah artinya tamatin tuh baca Quran malam-malam. Paling enggak sebulan sekali tamat, atau setiap 40 hari lah tamat, ya. Au aqallu min dzalik, au aktsar, boleh juga lebih sedikit atau lebih banyak. Ala hasabin nasati wal himmah, tergantung apa nasatnya, apa rajinnya, kesungguhannya, dan himmahnya, semangat yang begitu tingginya. Ingat laki-laki apa? Himmatur rijal tahdimul jibal. Semangat laki-laki itu menghancurkan gunung. Maka laki-laki jangan letoy-letoy. Ya, jangan lemas-lemas. Oke, setelah ini ya. Wa alam andal qalila daima khairun minal katsiril munqati'. Ketahuilah bahwa sesuatu yang sedikit tapi dia continue, dia daim, itu lebih baik daripada banyak tapi langsung putus amalnya. Bapak-bapak baca Quran satu hari 5 juz, besok nggak baca-baca lagi 10 tahun. Ya, malam sekali, besok nggak baca lagi. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ini amal-amal yang aku cintai, yang paling aku cintai, ya. Kata Allah, adwamuha. Apa? Orang yang amalnya dawam dan wain qalla, walaupun hanya sedikit ya. Berarti pemahamannya apalagi banyak istiqomah ya kan. Jadi amal-amal yang paling dicintai Allah adalah amal-amal yang istiqomah dan walaupun sedikit. Waliyattakhid hadzal qari al-madhkur wirdan laziman, katanya yuwazibu alaih. Hendaknya si pembaca yang ya sebutan ini menjadikan ini sebagai wiridnya, wirid keharusannya, kelazimannya, yuwazibu yang dia langgengkan, yang dia biasakan. Wa yaqdihi idza fatahu tuh, dan dia qada kalau dia ketinggalan. Bapak-bapak malamnya enggak sempat tahajud, pagi-paginya ada duha kayak banyak gitu ya, hatta ta'ta dan nafsu al-muwazzafata ya, sehingga nafsunya itu apa? Terbiasa untuk muwazzafah terus menerus, wa tatamarrana dan terlatih alal mudawamah untuk continue, wala yafutuhu illa li'udrin, dan tidak dia melewatinya kecuali karena udzur, kecuali sakit ya, ada udzur tertentu. Waqat warada, dan telah datang kepada kita dari hadis Nabi, annaman nama an hizbihi minal Qur'an, bahwa orang yang tidur an hizbihi, hizb ya, satu apa Quran ya, kebiasaan baca, au an syai'in minhu, atau beberapa ayat dari Al-Qur'an, fa qara'ahu, lalu dia baca, fima baina subhi wa zuhri, antara subuh dan zuhur,
kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Akan dicatat baginya seakan-akan dia membaca Al-Qur'an di malam hari. Wa kana alaihi salatu wassalam idza manahu min qiyamihi bil lail udru min maradin aw ghairihi yusallihi bin nahar. Begitu tuh. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila manahu min artinya tercegah dari salat malam ya karena udzur min maradin karena sakit ya udhira min maradin gitu ya karena sakit au ghairihi atau lainnya yusallihi bin nahar beliau ganti sholatnya di siang hari. Begitu tuh Pak ya. Kalau misalnya kita nggak bisa ngomong baca Quran jaga lisannya dah ya, jangan sampai ngomong yang jelek itu udah bagus juga. Idza mahamamta binutqi bil batil, kalau Anda pengen ngomong yang jelek-jelek faj'al makanahu tasbihan, maka jadikanlah ganti dengan tasbih ya, agar mulutnya ini kagak, kalau bahasa ini loh Pak, mulutmu comberan atau kotor mulut kita, ngomong jelek-jelek terus ya. Udah semalam wallahu alam bisawab ya. Semoga jamaah kita dengan bacaan ini Allah kasih nur, cahaya, keberkahan ya. Duduk di masjid ilmu adalah sesuatu yang paling nikmat, paling berkah ya. Semoga keberkahan kita turun kepada anak-anak kita, keluarga kita, cucu-cucu kita, jadi anak-anak yang saleh salehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah ikutin doa, semoga yang kita baca yang kita dengar Allah kasih hafal, jadi ilmu, diamalkan ya. Kapan-kapan kita butuh Allah kasih paham. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ala ma qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab an-nasaih ad-diniyah fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah wa hadzal jahdu 'alaika tuqlan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi